Om Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 Provinsi Bali. Saya, Gede Aan Karisma. Sebelah kanan saya, Dian Rahayu Zeli Yuniati. sebelah kiri saya. Niwayan Mulyantari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memperagakan modul 2.3 demonstrasi kontekstual, coaching untuk supervisi akademik. Dan kami akan bertindak sebagai coach, coachee, dan observer. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Niwayan Mulyantari. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Di sini saya sebagai pengamat. Dan rekan Saya akan berperan sebagai coachee, saya Gede Aan Karisma. Saya Dian Rahayu Zeli Yuniati akan berperan sebagai coach. baik, di sini saya akan melaksanakan pra-observasi dengan coach Bu Dian Rahayu Zeli. Baik, selamat sore Ibu Dian. Selamat sore Bu Ani. Bagaimana kabar Bu Dian? Kabar saya baik Bu Ani. Gimana kabarnya Bu Ani? Kabar saya juga baik Bu. Baik, jadi di sini kali ini saya akan mendampingi Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Jadi saya harapkan Ibu di sini melaksanakan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Dan sebelumnya Ibu saya mohon maaf, alur Tirta itu apa aja ya? Oh, alur Tirta ya, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Dian ini. Jadi alur Tirta itu meliputi dari kegiatan kehadiran penuh Bu. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan alur Tirta itu meliputi tujuan. Yang kedua identifikasi masalah. Yang ketiga itu adalah rencana aksi. Yang keempat adalah tanggung jawab. Bagaimana Ibu? Bisa? Dan selanjutnya dalam kegiatan coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan atau praktekkan sekarang? Mungkin dalam kompetensi proses coaching nanti ini saya ingin mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kalau begitu saya akan memberikan rubrik penilaiannya ya kepada Ibu ya. Baik, bisa dilihat Ibu. Dan Ibu sudah paham saya untuk rubrik penilaiannya. Ya, baik, kalau Ibu sudah paham, saya di sini akan mengamati proses kegiatan coaching Ibu dengan Pak Aan ya. Sudah siap Ibu? Sudah Ibu, silahkan. Baik. Selamat sore Pak Aan. Selamat sore Bu Dian. Gimana kabarnya nih hari ini? Nah, kabar sih saya selalu bagus, cuma saya hadir di ruangan itu karena ada beberapa hal yang ya perlu untuk saya sampaikan. Ada apa nih? Coba boleh diceritakan apa nih, kenapa ini? Ya, sebenarnya ini berhubungan dengan peran saya Ibu di sekolah dan juga sebagai guru. Itu saya tugas tambahan saya adalah sebagai seorang wali kelas Ibu. Nah, masalahnya berkaitan dengan wali kelas Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh, kebetulan sekali saya ada waktu. Bisa silakan Pak Aan ceritakan. Ya. Apa permasalahan? Begini Bu, jadi saya kan seorang wali di kelas 11-9. Nah, kebetulan siswa saya itu sangat beragam. Jadi beragam pada saat kegiatan rapotan itu siswa saya itu menyerahkan nilai ekstra. Nah, ternyata ada tidak sinkronnya nilai ekstra yang diberikan oleh dari siswa saya dan juga dari pembina itu. Tidak sinkronnya itu bagaimana Pak? Tidak sinkron dalam artian itu pembina ekstra itu memberikan nilai yang kecil sekali, bahkan ada yang sampai tidak dapat nilai ekstra. Dan siswa saya berkata bahwa dia itu sudah melakukan ekstra kurikuler seperti itu. Jadi kan tidak pas seperti itu. Oke, jadi di awal anak-anak itu banyak yang membeli ekstra kurikuler, misalnya apa itu? Ekstra bulu tangkis Ibu. Oke, ekstra bulu tangkis. Di awal dia membeli ekstra bulu tangkis, kemudian setelah prosesnya sudah berjalan dan mau untuk mengikuti rapor, ternyata nilainya ada yang kecil dan datanya juga tidak sesuai begitu. Iya, tidak sesuai. Kira-kira Pak Aan tahu nggak apa penyebabnya? Setelah saya cross check Ibu dengan siswa saya sendiri, ternyata
setelah saya berkolaborasi dengan siswa dan juga dengan pembina ekstra, dari pihak siswa itu berkata bahwa mereka sudah mengikuti ekstra, namun di tengah perjalanan ekstra itu ketika mereka melakukan ekstra di luar sekolah, itu mereka itu harus berbayar. Sehingga ketika berbayar mereka nggak ikut. Sedangkan kalau masih gratisan mungkin mereka ikut. Jadi itu yang menyebabkan nilai mereka kecil dan bahkan ada yang tidak masuk nilainya. Saya juga cross check dengan pembina ekstra juga sama seperti itu masalah. Oke, bagus sekali Pak Arya sudah mencari penyebab dari permasalahan dari pihak anak dan juga dari pihak pendidikan. Kira-kira dari permasalahan ini apa solusi yang bisa Bapak terapkan? Apakah ada mungkin dari Bapak itu sebenarnya apa? Dari hasil pemikiran saya sendiri, jadi menurut saya yang perlu saya lakukan di sini adalah saya harus lebih banyak berkolaborasi dengan pembina ekstra, khususnya di ekstra bulu tangkis, dan juga harus lebih giat lagi dalam mengamati perkembangan ekstra kurikuler murid saya. Oke, nah mungkin apakah ada hambatan atau mengganggu misalnya kalau solusi diterapkan? Kalau hambatan yang mengganggu mungkin adalah saya nantinya kan ingin berencana melakukan kegiatan ekstra itu di sekolah ya. Jadi itu salah satu solusinya yang saya bisa berikan. Tetapi halangannya mungkin karena di sekolah fasilitasnya kurang ya, jadi kurang, tidak ada net, tidak ada tiang seperti itu. Jadi susah untuk melakukan kegiatan ekstra bulu tangkis. Oh, gitu. Itu solusi hambatannya. Jadi fasilitasnya itu kurang ya? Ya. Ada fasilitas sekolah tapi kurang. Ya. Kira-kira rencananya Pak Aan itu gimana jadinya kalau misalnya seperti itu keadaan? Rencana yang bisa saya lakukan yang pertama kali adalah saya sudah mengetahui hambatan yang saya miliki dan saya berencana akan berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah di bidang sarana prasarana. Nanti saya akan melakukan koordinasi dengan beliau agar memaksimalkan potensi lapangan yang ada di sekolah. Jadi seperti itu supaya siswa tidak perlu berbayar untuk melakukan ekstra. Itu yang bisa saya lakukan rencana kita. Oke, baik, jadi rencananya bagus sekali ya Pak Aan ya. Menggunakan fasilitas sekolah yang ada, jadi sehingga anak-anak yang misalnya biaya keuangan ekonominya kurang atau cukup mungkin bisa mengikutinya sesuai dengan proses pembelajaran yang ada. Nah, dari Pak Aan, apa sih ukuran keberhasilan setelah misalnya kita menggunakan fasilitas di sekolah kayak gitu untuk mengetahui keberhasilan dari rencana aksinya Pak Aan? Ukuran keberhasilannya mungkin adalah dari kehadiran siswa ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya kalau kehadiran siswanya itu sudah bagus, jadi itu pasti akan menunjukkan bahwa mereka itu berminat dan mencintai bulu tangkis, dan sedangkan dari strategi saya sudah berjalan dengan baik yang menggunakan fasilitas sekolah. Itu mungkin ukuran keberhasilannya. Oke, nah sekarang kira-kira komitmen apa yang akan Pak Aan buat? Untuk komitmen mungkin saya akan selalu mengawasi, saya akan selalu memantau perkembangan dari anak didik saya. Jadi tidak hanya dari siswa, tetapi saya juga akan memantau dari sisi pembina ekstranya juga. Jadi saya akan terus membersamai mereka. Jadi ketika melakukan ekstra, siswa juga melakukan ekstra, saya mungkin akan berusaha untuk adik. Itu komitmen saya. Oke, bagus sekali Pak Aan ya untuk komitmennya. Jadi sebagai juga pemahaman kita sebagai wali kelas juga kita harus memantau dan menuntun siswa untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Ya, betul sekali. Kemudian berkolaborasi dengan pembina ekstra dan juga sama wakasatpasnya juga masalah tentang fasilitas yang bisa digunakan untuk sekolah agar tidak menggunakan fasilitas luar. Oke, nah sekarang Pak Aan dari rencana aksi dan komitmennya Pak Aan itu sudah sangat luar biasa sekali, sudah sangat bagus sekali. Saya tunggu rencana diterapkannya langsung, diterapkan langsung terus bagaimana hasilnya nanti. Kemudian kalau misalnya
ada kendala lagi, boleh cerita sama saya Pak Aan. Nah, Ya. kebetulan sama sedang waktu juga Pak Aan, mohon maaf sekali kita cukup sampai di sini. Semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi anak-anak yang nilainya tidak sesuai ataupun jumlah peserta didik yang mengikuti SYP tidak sesuai. Ya, Pak Aan, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, kali ini akan dilanjutkan yaitu pasca observasi. Baik, Budian, bagaimana perasaan Budian setelah melaksanakan coaching tadi dengan Pak Aan? Perasaan saya setelah melakukan percakapan coaching tadi sangat luar biasa Bu Ani. Kemudian mungkin sedikit grogi ya, masih sedikit grogi karena mungkin karena ini pertama kali dan juga belum sering-sering kita melakukannya. Tidak apa ini, Ibu. Jadi grogi itu sebenarnya karena kalau kita terus latihan pasti grogi itu hilang. Dan grogi itu paling datangnya di awal-awal saja. Kalau sudah ngalir terbiasa. Iya. Nah, selanjutnya apakah ada kendala atau ada sesuatu yang tidak sesuai harapan ini? Kalau kendala sih mungkin ada sedikit Bu ya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu saya itu masih memikirkan sudah sesuai dengan pertanyaan berbobot atau belum seperti itu. Kemudian kalau yang sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan harapan saya sih mungkin sudah sejauh ini kalau menurut saya sih sudah sesuai Bu ya. Bagus, luar biasa sekali Bu dengan saya. Tapi untuk tidak bisa memberikan pertanyaan berbobot atau belum, tapi saya tadi melihat Ibu sudah bagus menyampaikan pertanyaan berbobot. Mungkin Ibu merasa kurang, itu nanti perlu latihan terus, latihan. Karena ini kegiatan coaching ini tidak bisa dilaksanakan sekali Ibu, jadi berkali-kali agar terbiasa gitu. Nah, dan luar biasa sekali juga tadi saya memperhatikan proses kegiatan pengamatan saya dalam kegiatan coaching tadi. Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur cerita ini, di mana alur cerita itu sudah menyampaikan pertanyaan tentang tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan itu juga sudah menguasai 3 konsep kunci coaching itu. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sudah sangat bagus sekali Ibu sudah bisa menstimulasi atau mengungkapkan apa yang ingin Ibu sampaikan ke coaching ya, dan coaching juga sudah bisa mengungkapkan perasaannya ke coach. Jadi bagaimana Ibu? Ada lagi? Sudah ada nih. Terima kasih atas proses pengamatannya tadi juga. Terima kasih atas masukan dan juga masukan yang diberikan oleh Ibu. Mudah-mudahan saya akan terus berlatih dalam proses coaching ini sehingga bisa lebih natural lagi. Baik, terima kasih juga Ibu Dian. Jadi saya juga sangat senang bisa mendampingi Ibu melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Aan ya. Jadi semoga ini bisa memberikan kontribusi positif ke depannya ya Ibu ya. Dan apa yang hambatan Ibu tadi juga bisa Ibu kembangkan lagi nanti dengan latihan ya Ibu ya. Demikianlah kegiatan modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Saya Gedeaan Karisma. Saya Dian Rahayu Juniati. Saya Niwayan Mulyantari. Kami pamit undur diri. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi 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 Om.